Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairullah Cahyadi, Prodi Tadris Matematika, mata kuliah Kalkulus 2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari UTS Kalkulus 2 Pak Zulfikar Busra MSI. Nah, pada soal nomor 1 itu luas daerah yang dibatasi oleh kurva terhadap sumbu min X. Jadi masalahnya ini dibagi menjadi 3 jenis tergantung posisi grafik terhadap sumbu X. Yang pertama itu ada fungsi fx lebih besar dari 0 pada interval a b. Itu merupakan kurva di atas sumbu min X. Kemudian luas daerah dihitung dengan L sama dengan B integral B batas atasnya A batas bawah dengan fx dx. Kemudian yang kedua itu kurva melintasi sumbu min X, ada bagian di atas dan di bawah. Jadi fungsi fx-nya itu berubah tanda di dalam interval A B. Kemudian interval perlu dibagi menjadi bagian-bagian di mana tanda fungsi tetap, lalu dijumlahkan nilai absolut tiap bagian L sama dengan mutlak C A fx dx ditambah mutlak B mutlak integral BC fx dx, dengan C adalah titik potong fungsi dengan sumbu min X. Kemudian kurva di bawah sumbu min X yang nomor 3 itu fungsi fx-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0 pada interval A B. Jadi karena hasilnya akan negatif, maka luasnya diambil nilai absolut L-nya sama dengan mutlak integral B A fx dx. Nah, itulah penjelasan nomor 1 yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Pada nomor 2 ini saya akan menjelaskan mengenai luas daerah antar dua kurva. Jadi kasus ini terjadi jika ada dua kurva fx dan gx dan kita mau mencari luas daerah yang dibatasi oleh keduanya. Jadi batas integral yang diketahui itu xa sama dengan xb sampai xb. Jadi misalnya fx-nya itu lebih besar dari gx. Nah, kemudian ini merupakan pada interval tersebut. Jadi luasnya bisa dihitung dengan L sama dengan integral BA fx dikurang gx dx. Nah, itu ditulis seperti ini. Integral BA dengan fx dikurang gx dx. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian batas integral yang tidak diketahui itu kita harus cari titik potongnya. Yang pertama tentukan titik potong, x-nya itu berapa, xa-nya itu berapa, x-nya itu yang b itu sebenarnya berapa. Persamaannya itu fx sama dengan gx. Kemudian kita hitung luas seperti apa pada a yang integral BA fx dikurang gx. Nah, kemudian berdasarkan rumus-rumusan fx sama dengan fx-nya itu sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 3 antara x sama dengan min 1 x sama dengan 2. Nah, kemudian bentuk penyelesaiannya yaitu integral 2 minus 1 kemudian x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah 2x min 3 dx. Nah, itu sama dengan 1/5 x pangkat 5 dikurang 2/4 x pangkat 4 tambah 2 per 2 x pangkat 2 dikurang 3x 2 min 1. Nah, kemudian sama dengan 1/5
per 5 X pangkat 5 dikurang per 5 X pangkat 5 dikurang 1/2 X pangkat 4 tambah 1 tambah X pangkat 2 dikurang 3X 2 sini minus 1. Kemudian hitung X nya itu sama dengan 2 dan X nya sama dengan 1. Jika kita masukkan pada X itu kita menghasilkan 1/5 2 pangkat 5 1/2 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 2 3 dikali 2 dikurang X nya tadi min 1, berarti kita tulis per 5 1 pangkat min 1 pangkat 5 dikurang 1/2 min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 sama dengan nah kemudian kita selesaikan langsung. Ini 32/5 dikurang 40/5 tambah 20/5 dikurang 2/10 kurang 5/10 tambah 10/10 dikurang 33/10. Nah ini hasilnya sama dengan minus 36/10 dikurang 33/10 sama dengan minus 69/10. Nah inilah dia hasilnya. Maka luasnya tersebut 69/10 sama dengan 6,9. Ya seperti itu pada soal nomor 2 bagian A. Nah pada nomor 2 bagian B nya itu Y sama dengan 3X pangkat 2 tambah 1, kemudian Y nya sama dengan 0, A nya min 1, B nya sama dengan 2. Nah ini bentuk penyelesaiannya itu, integral 2 dengan 1 3X pangkat 2. Nah untuk nomor 2 itu diketahui Y sama dengan 3X 2 plus 1, itu Y nya sama dengan 0, A sama dengan minus 1 dan B sama dengan 2. Nah bentuk penyelesaiannya itu integral 2 batas atasnya 2 batas bawahnya itu minus 1 3X pangkat 2 plus 1 itu dx sama dengan, dia dimasukkan semua nilainya 3/3 X pangkat 3 ditambah X batas atasnya 2 min 1, kemudian X pangkat 3 ditambah X batas atasnya 2 min 1, kemudian disubstitusikan, dimasukkan nilai A nya nilai X nya sama dengan 2, kemudian nilai X nya juga sama dengan min 1, kemudian diselesaikan itu 8 tambah 2 dikurang min 1 dikurang 1 sama dengan 10 tambah 2 dan hasil akhirnya adalah 12 untuk nomor 1 bagian B. Kemudian bagian C nya, nah nomor 1 bagian C nya itu diketahui Y sama dengan X min 10 dx sama dengan itu 2/3 X pangkat 3/2 min 10 X batas atasnya 9 dan batas bawahnya 0. Kemudian integral 9 0 akar X min 10 dx sama dengan, dimasukkan semua nilainya, dimasukkan 2/3 X pangkat 3/2 min 10 X batas atasnya 9 dengan 0 batas bawahnya sama dengan, masukkan batas atasnya itu 9, kemudian 2/3 9 pangkat 3/2 min 10 kali 9 dikurang
2/3 masukkan nolnya batas bawah, 3/2 dikurang 10 kali 0 sama dengan 2/3 27 tadi dari 9 pangkat 3/2 dikurang 9 kali dikurang 90 karena 10 kali 9 kan 90. Kemudian itu diselesaikan dengan diperkurangkan ini tadi dengan ini sama dengan 2/3 dikali 27 dikurang 90 sama dengan minus 18 ditambah 90 dikurang minus 18 ditambah, jadi 2/3 kali 27 itu 18 dikurang 90 sama dengan minus 72. Jadi jawaban C luasnya sama dengan 72. Kemudian untuk nomor 1 bagian D itu diketahui fx-nya 3x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat min x tambah 3. Nah itu bentuk penyelesaiannya integral batasnya 2 min 1 batas bawahnya, kemudian dimasukkan 1/4 x pangkat 4 min 3 per 3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 tambah 3x dengan batas bawahnya 2 dengan batas bawahnya itu min 1, kemudian masukkan x nya itu sama dengan 2 1/4 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 min 1/2 2 pangkat 2 tambah 3 dikali 2, kemudian dikurang dengan batas bawahnya tadi ini min 1 1/4 min 1 pangkat 4 dikurang 1/2 min 1 pangkat 2 tambah 3 dikali min 1 itu 16/4 min 8/4/2 tambah 6 dikurang 1/4 tambah 1 dikurang 1/2 min 3. Nah kemudian dimasukkan setelah selesaikan itu hasilnya 16/4 kurang 8 kurang 4/2 tambah 6 dikurang 1/4 tambah 1 min 2 min 1/2 dikurang 3. Nah ini kan hasilnya 4 min 8 min 2 tambah 6 itu hasilnya 0. Nah kemudian 1/4 ditambah 1 ini kan ketika diselesaikan itu hasilnya min 9/4. Nah ini kan min 4 itu 1 itu sama kalau 4/4 4/4 tambah 1/4 itu hasilnya 5/4. Nah kemudian dikurang 1/2. Nah kalau ini itu dikali 2 ini 4 kali 2 ini 2, jadi 5 kurang 2 itu kan 3/4. Nah kemudian dikurang 3/1 harus diisi sama penyebutnya, jadi ini 4 ini 12. Nah 3 kurang 12 kan 9 min 9/4. Nah jadi min 9/4. 0 dikurang min 9/4 itu hasilnya 9/4. Jadi luasnya itu sama dengan 9/4 atau 2,25 untuk nomor 1 bagian D. Nah kemudian untuk bagian E itu Y sama dengan X plus 4, Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah bentuk penyelesaiannya itu integral batas atasnya 3 batas bawahnya min 2 X tambah 4 min X kuadrat min 2 dx integral 3 min 2 min X pangkat 2 tambah X tambah 6 dx. Nah kita hitung dengan memasukkan X nya sama dengan 3, X nya min 2. Nah min 1/3 3 pangkat 3 tambah 1/2 3 pangkat 2 tambah 6 kali 3 dikurang min 1/3 min 2 pangkat 3 ditambah 1/2 min 2 pangkat 2 tambah 6 dikali min 2 itu ketika diselesaikan ini hasilnya min 27/3 ditambah 9/2 tambah 18 min 8 tambah 2 min 12. Nah ini 81/6 dikurang min 44/6. Nah ini minus kali minus itu hasilnya plus, jadi 125/6 sama dengan 20,83. Ada soal nomor 1 bagian F itu cari titik potong X kuadrat min 4X tambah 3. Untuknya X pangkat 2 min 5X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari mencari dengan rumus ABC. Kemudian itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian kita masukkan 5 tambah akar
5 kuadrat min 4 dikali 1 kali 3 per 2 kali 1 hasilnya 5 plus minus akar 13 per 2. Nah ini plus, kalau di atasnya plus ini minus. Nah kemudian kita substitusikan dengan hitung batas atas dengan batas bawahnya. Batas atasnya itu 5 tambah akar 13 per 2, batas bawahnya itu 5 dikurang akar 13 per 2. Kemudian x kuadrat min 5x tambah 3 dx. Nah kemudian kita masukkan itu integral 3, batas atasnya, batas bawahnya itu min 2 x kuadrat min 5x tambah 3 dx. Kemudian kita masukkan pada persamaan tersebut dari 5 tambah akar 13 per 2. Nah kemudian hasilnya itu kita selesaikan dan kita mendapatkan 13 akar 13 per 6. Soal nomor 2 itu makna dan konsep benda pejal putar. Benda pejal putar adalah benda 3 dimensi yang terbentuk dengan memutar suatu bidang, biasanya kurva atau daerah yang dibatasi oleh fungsi dan garis tertentu mengelilingi sumbu tertentu seperti sumbu min x atau sumbu y. Konsep metode cakram. Kemudian konsep metode cakram itu digunakan ketika suatu benda diputar mengelilingi suatu utama x atau y dan tidak memiliki lubang di tengahnya. Jadi langkah konseptualnya itu yang pertama, membayangkan daerah yang diputar dibelah menjadi iris-irisan tipis, lempengan kecil, tegak, lurus seperti rotasi. Yang kedua, seperti irisan saat diputar membentuk cakram silinder kecil dengan jari-jari tergantung pada fungsi y sama dengan fx. Kemudian yang ketiga itu volume tiap cakram kecil, yaitu volume silinder tipis pi r kuadrat Kemudian yang keempat itu total volume jumlah seluruh cakram integral. Adapun rumus cakram sumbu min x itu V sama dengan pi integral BA fx pangkat 2 dx. Untuk rotasi terhadap sumbu min y, V sama dengan pi dc integral dc g y pangkat 2 dy. Untuk nomor 2 bagian B itu diketahui y-nya sama dengan akar 7 per 22 sama dengan x sama dengan 0 sampai x-nya sama dengan 0 sampai x-nya sama dengan 3. Nah bentuknya seperti ini dengan metode lempengan atau cakram. Jari-jarinya akar 7 per 22, volumenya itu integral 3 0 akar 7 per 22 pangkat 2 dx. Nah kita masukkan pi integral 3 0 dalam kurung 7 akar 7 per 22 dx, pi dikali 7 per 22 dikali 3 dikurang 0 sama dengan pi 21 per 22. Nah volumenya 21 pi per 22 untuk soal nomor 2 bagian B. Nah kemudian untuk soal nomor 2 bagian B itu garis linear gradien 3 min y sama dengan 1/2 6 min kurang 0 untuk y 1/2x. Nah sama dengan pi integral 1 di sini 6. Kemudian x per 2 pangkat 2 dx, x pangkat 4 integral 6 dengan 0 dalam kurang x per 2 pangkat 2 dx, x pangkat 4 integral 6 batas atasnya bawahnya itu 0. Kemudian x kuadrat dx diperoleh x pangkat 4 216 per 3. Kemudian diselesaikan itu akar ini pi 18 sama dengan 18 pi dikali 18 sama dengan 18 pi. Nah kemudian untuk bagian C nya itu y sama dengan min x kuadrat min 4x untuk x sama dengan 0 sama x sama dengan 3. Kemudian kita menghitung min x kuadrat tambah 4x kuadrat dx. Nah kemudian kita masukkan semua nilainya, pi 1/5 x pangkat 5. Nah kita substitusikan di x sama dengan 3 sama dikurang dengan x sama dengan 0. Kemudian kita menghasilkan pi 243 per 5 dikurang 162 tambah 144 itu pi dikali 243 dikurang 816 ditambah 720 per 5 sama dengan pi
dikali 153 per 5 sama dengan 153 pi per 5. Dan untuk nomor 2 bagian D itu diketahui X-nya sama dengan akar 4 min Y kuadrat, X min 1, Y-nya itu 2 dengan Y minus 2. Nah, fungsi luarnya R, Y sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Fungsi dalamnya R, Y sama dengan minus 1. Nah, volume Pi integral 2 min 2 akar 4 min Y pangkat 2 kuadrat min 1 kuadrat dy. Integral 2 min 2 4 min Y kuadrat min 1 dy sama dengan pi integral 2 min 2 3 dikurang Y kuadrat dx. Nah, kemudian kita masukkan untuk batas atasnya itu 2 dengan min 2, kita pengkurangkan yang hasilnya pi 6 dikurang 8 per 3 dikurang 6 min 6 8 per 3 sama dengan pi 12 min 16 per 3 sama dengan akar 36 per 3 dikurang 16 per 3 pi dikali 20 per 3 yaitu 20 pi per 3 untuk nomor 2 bagian D. Nah, selanjutnya pada nomor 3 bagian 1 itu metode cincin yang digunakan pi integral H0 dengan R per H X pangkat 2 dx. Nah, kemudian kita masukkan pi R kuadrat per H kuadrat dikali H kuadrat per 3 sama dengan sepertiga pi R kuadrat H. Kalau metode silinder itu kita menggunakan Y sama dengan R per H X, maka X nya sama dengan H per R Y. Nah, kemudian luasnya itu 2 pi integral R0 dengan Y dalam kurung Y min H per R Y pangkat 2, kemudian 2 pi integral R0 Y kuadrat dy, kemudian kita masukkan 2 pi dikali H per R R pangkat 3 per 3 sama dengan 2 pi H R per 3 H R pangkat 2 per 3. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Yang pertama, bagian A, cari gradien M sama dengan 13 per 1 per 5 kurang 0 sama dengan 12 per 5 persamaan garis Y-nya. Y-nya sama dengan 12 per 5 X tambah 1. Kemudian luasnya sama dengan integral 5, T-nya sama dengan 0, akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Nah, kemudian dt-nya sama dengan integral 50 akar 1 kuadrat tambah 12 per 5 kuadrat dt sama dengan integral 5 dengan 0 akar 1 tambah 144 per 25. Nah, dari mana dapat ini? Dari akar kuadrat dari persamaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan akar 5 integral 5 0 dengan akar 169 per 25. Nah, kita dapat dt sama dengan integral 5 0. Nah, kemudian dt sama dengan integral 5 dengan 0, 13 per 5 dt sama dengan 13 per 5 dikali 5 sama dengan 13 untuk jawaban 4 bagian A. Nah, kemudian B itu diketahui Y sama dengan X pangkat 3 per 2. Nah, pertama kita gunakan rumus ya seperti dt ini luas integral 5 T nya itu sama dengan 0 akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Nah, pertama kita menghitung turunan dx per dt sama dengan 1, dy per dt itu 3 per 2 akar L. Kemudian luasnya tadi ketika kita sama seperti yang contoh A, nah kita masukkan integral 4, batas atasnya batas bawahnya itu 1 tambah 3 per 2 akar T kuadrat. Nah, dt sama dengan integral dari integral 4 1 akar 1 tambah 9 per 4 dt sama dengan 7,63. Nah, kemudian bagian D itu persamaan parlementer. Kita akan memasukkan rumus 2 pi akar R kuadrat sin kuadrat T tambah cos kuadrat T.
Nah, kita menggunakan rumus persamaan identitas yang dimana rumusnya itu sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 2 pi akar R kuadrat, yang dimana karena R-nya itu lebih besar dari 0 maka 2 pi R. Jadi terbukti rumus keliling lingkaran itu 2 pi R. Baik, itulah tadi jawaban saya beserta penjelasan pada video mengenai UTS Kalkulus 2 dari Bapak Zulfikar Busra MSc. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.